Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Henry Ronanas Nafian, kelas 11 RPL 3 nomor absen 8, akan mempresentasikan tentang rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Definisi kebutuhan. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak atau memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan oleh pemakai. Tipe kebutuhan. Secara kategoris, ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak atau IE93, yaitu kebutuhan fungsional atau functional requirement. Yang kedua adalah kebutuhan antarmuka atau interface requirement. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk kerja atau performance requirement. Kebutuhan antarmuka dan untuk kerja sering disebut non-functional requirement. Kebutuhan fungsional disebut juga dengan kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Sebagai contoh, perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Perangkat lunak harus mampu mencetak laporan penjualan sesuai periode yang diinputkan. Perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman terpendek. Kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras perangkat lunak atau basis data. Contoh, akses ke basis data menggunakan ODBC atau Open Database Connectivity. Perangkat untuk memasukkan data menggunakan keyboard, mouse, dan scanner. Kebutuhan unjuk kerja. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak seperti kecepatan, ketepatan, atau frekuensi. Contoh, waktu tanggap penyajian informasi maksimal selama 1 menit. Yang kedua, perangkat lunak harus mampu mengolah data sampai 1 juta record untuk setiap transaksi. Yang ketiga, perangkat lunak harus digunakan secara multi-user sesuai otoritas yang diberikan kepada masing-masing pemakai. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan perangkat lunak dapat diartikan sebagai proses mempelajari pemakai atau proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak IE93. Yang kedua, proses untuk menetapkan fungsi dan unjuk kerja perangkat lunak, menyatakan antarmuka perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem lain, dan menentukan kendala yang harus dihadapi oleh perangkat lunak atau PRE01. Tahapan analisis kebutuhan. Tahapan kebutuhan perangkat lunak dimulai dengan DAP 93. Adanya masalah yang membutuhkan penyelesaian. Orientasi aplikasi, misalnya inventory. Orientasi bisnis, misalnya produk baru, peramalan pendapatan. Orientasi peningkatan produk, misalnya pemeliharaan. Kedua, munculnya ide untuk membuat sebuah perangkat lunak baru. Tahapan kebutuhan berakhir apabila deskripsi lengkap dari pelaku eksternal perangkat lunak yang akan dibangun sudah didapat, termasuk didokumentasi seluruh antarmuka perangkat lunak dengan lingkungannya, perangkat keras, perangkat lunak lain, pemakai, yang dicatat sebagai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Secara teknis, melaksanakan pekerjaan analisis kebutuhan perangkat lunak pada dasarnya terdiri dari urutan aktivitas. Yang pertama, mempelajari dan memahami persoalan. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Yang keempat, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan. Yang kelima, mengkaji ulang atau review kebutuhan. Teknis analisis kebutuhan. Yang pertama, survei kuesioner. Yang kedua, interview atau wawancara. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, analisa dokumen. Yang kelima adalah JAD atau Joint Application Development. Yang keenam, etnografi. Yang kedelapan, shadowing. Yang kesembilan, Bollywood. Proses analisis kebutuhan. Digambarkan melalui bagian ini, ada masalah atau problem dan requirement elicitation, dan membuat prototipe atau model. Lalu membuat analisis model yang akan menjadi dalam proses pembuatan atau develop specification, lalu dikaji ulang atau dilakukan review.
Proses analisis kebutuhan. Pertama, menentukan kebutuhan atau requirement. Kedua, lebih banyak berhubungan dengan pemakai. Hasilnya belum terstruktur. Ketiga, data atau informasi apa yang akan diproses. Keempat, fungsi apa yang diinginkan. Yang kelima, kelakuan sistem apa yang diharapkan. Keenam, antarmuka apa yang tersedia. User interface, hardware interface, software interface, dan communication interface. Yang ketujuh, sintesis. Yang kedelapan, mengubah kebutuhan yang belum terstruktur menjadi model atau gambar dengan memanfaatkan teknik atau metode analisis tertentu. Yang kesembilan, membuat dokumen software requirement specification atau SRS. Yang kesepuluh, sudah merupakan analisis yang lebih rinci sebagai tahap awal perancangan. Ukuran kebutuhan perangkat lunak. Properti kecepatan, ukurannya transaksi proses per detik, waktu respon user per event, atau waktu refresh spin. Properti ukurannya meliputi keypad dan jumlah chip RAM. Properti kemudahan penggunaan, ukurannya waktu training dan jumlah frame bantuan. Properti kehandalan, rata-rata waktu kegagalan memungkinkan ketidaktersediaan, rata-rata kejadian kegagalan dan ketersediaan. Properti kekuatan, ukurannya adalah waktu restart setelah kegagalan, persentase event yang menyebabkan kegagalan, kemungkinan korupsi data pada saat kegagalan. Properti portabilitas, ukurannya adalah persentase penyataan ketergantungan target terhadap jumlah sistem target. Perancangan masalah perangkat lunak. Pendefinisian masalah. Nyatakan masalah yang akan diselesaikan secara tegas, termasuk di dalam batasan masalah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan masalah ditetapkan dalam sudut pandang pelanggan. Kedua, pengembangan strategi solusi. Kembangan strategi solusi. Strategi bukan merupakan solusi rinci, tetapi merupakan pernyataan umum tentang sifat-sifat dari solusi yang mungkin dilakukan. Perencanaan proses pengembangan. Yang pertama, tentukan sebuah model life cycle dan struktur organisasi proyek. Kedua, rencanakan konfigurasi manajemen, jaminan kualitas, dan kegiatan validasi. Ketiga, tentukan tools setiap fase proyek, serta teknik-teknik dan notasi yang digunakan. Keempat, tetapkan perkiraan biaya untuk pengembangan sistem. Kelima, tetapkan jadwal pengembangannya. Keenam, tetapkan perkiraan susunan personalia proyek. Ketujuh, tetapkan perkiraan sumber daya sistem komputerisasi yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem. Kedelapan, siapkan daftar istilah. Kesembilan, identifikasi sumber-sumber informasi dan jadikan sebagai acuan proyek. Sekian dan terima kasih.